Apa itu seks pranikah? Seks pranikah adalah perilaku yang dilakukan sepasang individu karena adanya dorongan seksual dalam bentuk penetrasi penis ke dalam vagina, ada juga penetrasi ke mulut atau ke anus yang dilakukan sebelum menikah. Apa saja faktor penyebab seks pranikah? Yang pertama yaitu ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, ketidakmampuan mengendalikan dorongan biologis. Tiga, akibat pemerkosaan. Empat, pergeseran nilai moral dan etika remaja. Kelima, ketidaktahuan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Bagaimana dampak seks pranikah? Yang pertama yaitu dampak fisik, antara lain status kesehatan fisik rendah, perdarahan, komplikasi, dan kehamilan yang bermasalah. Kedua, dampak psikologis, antara lain tidak percaya diri, stres, dan malu. Ketiga, dampak sosial, antara lain prestasi sekolah rendah atau dikeluarkan dari sekolah, penolakan atau pengusiran oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi, bahkan kemiskinan. Dan yang keempat, dampak bagi anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan oleh ibu di usia remaja akan mengalami status kesehatan yang rendah, keterlambatan perkembangan intelektualitas, dan masalah sosial lainnya. Apa saja akibat yang akan dirasakan bagi yang melakukan seks pranikah? Yang pertama yaitu kehamilan tidak diinginkan, yang kedua aborsi atau pengguguran kandungan, yang ketiga infeksi menular seksual, dan yang keempat HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan merupakan suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut. Risiko kehamilan yang tidak diinginkan yaitu pertama, psikologis seperti rasa bersalah, depresi, marah dan agresif. Remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil. Yang kedua, psikososial, yaitu ketergantungan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah. Tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut, dan dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan hilang kepercayaan diri. Aborsi pada remaja. Abortus atau keguguran artinya suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, dan sebagian batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual merupakan penyakit menular melalui hubungan seksual. Infeksi menular ini akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vaginal, oral, maupun anal. Berikut ini adalah jenis infeksi menular seksual, yaitu pertama, gonore, kedua, sifilis, ketiga, herpes genitalia, keempat, trichomoniasis vaginalis, kelima, chancroid, 6, chlamydia, 7, Candyloma acuminata. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. HIV tidak menular melalui pertama, udara, bersin, dan batuk. Kedua, bersentuhan dengan pengidap HIV, misalnya bersalaman, berciuman pipi, dan berpelukan. Yang ketiga, gigitan nyamuk dan serangga. Berikut merupakan cara penularan HIV. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual. Yang kedua yaitu parental atau penularan bisa terjadi melalui transfusi darah atau produk darah atau penggunaan alat-alat yang sudah dikotori darah seperti jarum suntik, jarum tato, dan tindik. Yang ketiga, perinatal, yaitu penularan melalui ibu kepada anaknya. Berikut merupakan kelompok yang berisiko terkena HIV. Pertama, wanita dan laki-laki yang selalu berganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, wanita dan laki-laki pekerja keras.
Ketiga, melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, seperti melalui anal dan mulut, homoseksual dan biseksual. Dan yang keempat, penyalahgunaan obat melalui suntikan secara bergantian. Hai, namaku Tasya, seorang siswi SMA di salah satu SMA unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku merasa kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi, tetapi orang tuaku tidak pernah mengapresiasinya. Suatu hari, aku mempunyai pacar, dan menurutku dia lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Walaupun jarak usia kami cukup jauh, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Dan suatu hari dia mengajakku pergi dinner di suatu tempat dan pergi menonton di suatu mall. Saat kami ingin pulang, ternyata hujan deras dan hari pun sudah menunjukkan pukul 12 malam dan dia memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, dia mengajakku untuk melakukan hubungan terlarang dan aku mengiyakannya karena dia sangat meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan menjanjikanku untuk menikah suatu saat nanti. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian dia menghilang dan tidak ada satupun kabar darinya. Semua kontakku telah diblokir olehnya. Aku sangat sedih dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya karena aku yakin suatu hari dia akan menghubungiku lagi. 2 bulan kemudian, aku telat datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Pada saat itu, hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan. Aku terbangun dan sadar bahwa diriku berbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana kondisi kandunganmu? Dan sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Kedua orang tuaku sangat marah kepadaku. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku, masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, tetapi malah membuat mereka malu. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, tapi aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Bagaimana solusi mencegah seks pranikah? Yang pertama yaitu mengurangi besarnya dorongan biologis seperti menghindari membaca buku dan menonton film yang merangsang nafsu birahi, mengenakan pakaian sopan, dan melakukan kegiatan berkelompok yang positif, misalnya olahraga dan musik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengendalikan dorongan biologis seperti pendidikan agama dan budi pekerti, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan dan menghindari penggunaan narkoba. Dan yang ketiga yaitu membuka informasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks pranikah.
Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulainya dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk adik-adik, jagalah kehormatan kalian, jangan pernah mencoba untuk melakukan hubungan seks pranikah. Semoga dengan adanya kisah ini dapat menambah sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya hubungan seks pranikah.